Kelak di akhir zaman kata Nabi, yurfa'ul ilmu wa yathbutul jahlu. Orang-orang berilmu diangkat, orang-orang yang berakhlak dimatikan. Tersisalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tak berakhlak. Mereka dengan keilmuan mereka menganggap diri mereka besar, sehingga mereka tidak mengerti akan akhlak. Berilmu tapi tak berakhlak. Hari ini bermunculan manusia-manusia yang menganggap diri mereka lebih daripada yang lain. Kedekatan kita dengan hari kiamat, atau kedekatan kita dengan tanda-tanda datangnya akhir zaman, seolah tidak bisa diingkari dan tak bisa dipungkiri. 3 tahun sebelum datangnya Dajjal, kata baginda Nabi Muhammad SAW, akan muncul fitnah-fitnah yang besar. Kemerosotan keilmuan, hilangnya akhlak, merajalelanya perzinahan, kezaliman, kemaksiatan. Bahkan bermunculannya pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang suka menganiaya. Semua itu disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW menjadi fitnah akan datangnya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشياء تحبط الأعمال: الاشتغال بعيوب الخلق، قسوة القلب، وحب الدنيا، وقلة الحياء، وطول الآمال، وظلم لا ينتهي. صدق Allah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu hadis, ada 6 perkara yang akan merusak amal perbuatan atau amal ibadah manusia, yang pada hakikatnya amal ibadah tersebut habitat a'maluhum. Allah tak mau terima amal ibadah mereka, atau Allah hapus amal ibadah mereka. Di dalam poin ini Allah mengatakan di dalam Al-Quran, perbuatan yang paling tercela di hadapan Allah, yang tidak bakal pernah Allah terima di dalam Al-Quran, amal ibadah seseorang ketika mereka melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Tetapi itu masuk dalam kategori hablum minallah. Bagaimana mereka bisa menyekutukan Allah sehingga perbuatan mereka tidak Allah terima? Ada perbuatan yang lain yang tidak Allah terima dari amal ibadah mereka ketika mereka berhubungan dengan manusia. Hablum minan nas.
yang menjadi penggerak akan penguat daripada keimanan dia, yang menjadi penguat akan hablum minallahnya. Ketika seseorang hablum minallahnya kuat tapi hablum minan nas dia tidak kuat, maka bisa kita katakan banyak orang yang tersandung karena rajin beribadah, tapi mereka tersandung tidak bisa masuk ke dalam surga. Mereka tersandung ketika amal ibadah mereka dihapus oleh Allah karena 6 perkara, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin yang pertama yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tentang perbuatan yang tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang suka mengorek-ngorek informasi tentang orang lain, yang informasi tersebut bukanlah kebaikan daripada orang lain, melainkan daripada aibnya. Hobi. Hari ini manusia hobi mencari aib orang lain untuk disebarkan dengan tujuan untuk menghancurkan, dengan tujuan untuk menganggap diri dia lebih baik daripada yang lain, dengan tujuan untuk merendahkan, dengan tujuan untuk meremehkan. Berusaha sekuat tenaga mencari aib orang lain. Tuba liman sagalahu aibuhu, kata Nabi. Beruntunglah mereka yang sedang disibukkan akan aib diri dia sendiri, sehingga tertutup matanya untuk melihat aib orang lain. Hari ini dengan tambahan media, perang besar-besaran melalui media yang dihadapi umat muslim hari ini. Dari media tersebut kita perang akan aib, kita perang akan kekurangan, bukan perang kelebihan. Setiap satu dengan yang lain saling menyerang kekurangan yang lain. Setiap satu golongan dengan golongan yang lain berusaha mencari kelemahan yang lain, sehingga saling serang menyerang. Maka bergembiralah kaum Yahudi dan Nasrani atas perbuatan umat muslim hari ini. Tanpa mereka sadari betapa perbuatan mereka sungguh sangat tercela. Syibabul muslimin fusuq wa qitaluhu kufrun. Mereka tak paham dengan kalimat tersebut. Mencela seorang muslim fasik, membunuhnya kafir. Tapi mengapa hari ini umat muslim begitu sering dan senang untuk menyebarkan aib satu dengan yang lainnya? Momen dan event-event tertentu hari ini menjadi poin penting bagi mereka untuk merendahkan dan menjatuhkan setiap golongan, sehingga mereka menganggap diri mereka lebih baik daripada yang lain. Pada poin yang kedua disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memiliki di dalam hatinya qaswatul qalbi, hati yang tertutup, hati yang mati, hati yang keras, tidak mau menerima kebaikan dan kebenaran dari yang lain, menganggap diri paling benar di hadapan Allah, sehingga mengucilkan orang lain. Salah satu karakteristik yang nampak dari orang-orang yang pemilik qaswatul qalbi di dalam hatinya, akan tumbuh satu sifat yang disebut dengan fanatisme. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan dalam satu kitabnya, penyakit yang paling berbahaya di antara penyakit-penyakit yang lain adalah fanatisme. Fanatisme berbagai macam. Fanatik terhadap golongan, fanatik terhadap kelompok, menganggap diri paling benar, sehingga hati tak lagi mau menerima kebenaran dari kelompok yang lain. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, yang derajat hadis ini hasan, oleh Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, oleh Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, oleh Sunan Ibn Majah dalam kitabnya Sunan Ibn Majah dalam bab Al-Fitan. Beliau mengatakan, kelak di akhir zaman, kata Nabi,
akan bermunculan orang-orang yang cinta terhadap golongan, memperjuangkan golongan bukan agama, meninggikan satu golongan dan merendahkan golongan yang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, Syekh Ramadan Al-Buti menyebutnya, salah satu penyebab kehancuran umat muslim kelak di akhir zaman, yang menyebabkan terjadinya perpecahan di antara sesama muslim, timbulnya karakter dan sifat fanatik dalam diri seseorang. Nabi berkata dalam hadisnya, la taghlu fi dinikum, la taghlu fi dinikum. Bahkan Nabi mengatakan, janganlah kalian terlalu berlebihan dalam agama kalian. Yang dimaksud adalah orang-orang yang fanatik terhadap agama tanpa ilmu, orang-orang yang fanatik terhadap satu golongan tanpa ilmu. Yang terjadi adalah kesesatan dalam setiap langkah. Sehingga fanatisme terbagi dua, fanatik dengan ilmu dan fanatik tanpa ilmu. Yang hari ini banyak kita temukan adalah orang-orang yang fanatik merasa punya ilmu, sehingga menganggap diri mereka paling benar dan menyalahkan yang lain. Mereka menolak kebenaran dari jalan yang lain. Mereka anggap kebenaran bagi diri mereka mutlak, sehingga tidak ada lagi kebenaran bagi dari yang lain. Al-haqqu min rabbik, kebenaran seutuhnya di tangan Allah. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh umat muslim? Salahkah ketika kita fanatik terhadap agama dengan keilmuan? Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, setiap orang di antara orang-orang yang beriman memang diharuskan mendalami agama, tetapi bukan dengan cara yang buta. Salah satu yang paling ditakutkan oleh baginda Nabi di antara yang lain, kelak di akhir zaman kata Nabi, yurfa'ul ilmu wa yathbutul jahlu. Orang-orang berilmu diangkat, orang-orang yang berakhlak dimatikan, tersisalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tak berakhlak. Mereka dengan keilmuan mereka menganggap diri mereka besar, sehingga mereka tidak mengerti akan akhlak. Berilmu tapi tak berakhlak. Hari ini bermunculan manusia-manusia yang menganggap diri mereka lebih daripada yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedekatan kita dengan hari kiamat, atau kedekatan kita dengan tanda-tanda datangnya akhir zaman, seolah tidak bisa diingkari dan tak bisa dipungkiri. 3 tahun sebelum datangnya Dajjal, kata baginda Nabi Muhammad SAW, akan muncul fitnah-fitnah yang besar. Kemerosotan keilmuan, hilangnya akhlak, merajalelanya perzinahan, kezaliman, kemaksiatan. Bahkan bermunculannya pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang suka menganiaya. Semua itu disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW menjadi fitnah akan datangnya hari kiamat. Yang ketiga, kata Nabi, hubbud dunya, orang yang suka cinta terhadap dunia. Salah satu penyebab atau penyakit yang akan diderita umat muslim di akhir zaman, kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang Nabi rangkum dalam hadisnya disebut dengan wahan. Al-wahnu, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Bermunculan kelak manusia-manusia yang cinta terhadap dunia. Baik mereka yang berilmu ataupun yang tidak berilmu, baik kaya maupun miskin, semua akan berlomba-lomba mengejar kekayaan, mencari kemuliaan dunia, berlomba-lomba mencari harta. Sehingga ketika itu, ketika mereka berlomba-lomba mencari harta, yang muncul dari setiap perbuatan mereka adalah hilangnya rasa malu kepada Allah dengan cara mencari harta yang halal. Maka kata Nabi, kelak di akhir zaman, kata Nabi, ada kelompok-kelompok la yubali bima akhadha minal halal am minal haram. Akan muncul kelompok-kelompok
umat-umat muslim yang mereka tak lagi berfikir tentang kehalalan dan keharaman. Apakah yang mereka dapatkan halal ataupun haram, demi mengejar dunia, demi mengejar harta. Tersebar di muka bumi, kata Nabi, kelak pekerjaan-pekerjaan makasibul muharramat, pekerjaan-pekerjaan yang haram. Bukan hanya haram secara pekerjaan, tapi juga haram secara sifat. Cara mereka menggapai dengan cara yang haram, cara mereka duduk dengan cara yang haram. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan ahalla harama wa harrama halala. Disebabkan satu penyakit yang disebut dengan hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Hari ini kita melihat banyak orang berlomba-lomba ingin mencari dunia dengan dalih untuk mengisi perut mereka. Bahkan disampaikan oleh Nabi dalam satu hadis, meskipun derajat hadis ini dhaif, tapi kata Nabi, kelak di akhir zaman, kata Nabi, qiblatuhum butunuhum wa himmatuhum butunuhum, qiblatuhum nisa'uhum wa butunuhum himmatuhum. Kelak akan muncul, kata Nabi, golongan-golongan di antara umatku, di antara umat muslim. Kiblat mereka perempuan, tujuan hidup mereka adalah perut mereka. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, kelak di akhir zaman, kata Imam Al-Ghazali, kemuliaan itu bukan karena keimanan, kemuliaan itu akan karena harta yang mereka miliki. Siapa yang paling banyak hartanya, mereka lah yang mulia. Siapa yang paling tinggi imannya, mereka yang paling terhina. Mereka akan katakan, akankah keimananmu bisa memberikan makan kami hari ini? Akankah keimananmu bisa membuat kami menjadi orang yang kaya, terhormat? Sehingga yang mereka pamerkan ke hadapan manusia adalah dunia, harta. Manusia berlomba-lomba bukan lagi dalam fastabiqul khairat, tapi mereka berlomba-lomba fastabiqud dunia. Bagaimana menggapai kehormatan dengan dunia, dengan harta yang mereka miliki. Hubbud dunia. Mereka akan halalkan cara-cara agar mendapatkan derajat. Mereka akan halalkan cara-cara yang haram agar bisa mendapatkan kedudukan. Itulah yang terjadi hari ini. Seolah-olah mata mereka tertutup dengan perbuatan-perbuatan yang zalim, perbuatan-perbuatan yang tercela, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Seolah-olah mereka tak melihat, pada hakikatnya mereka sadar dan tahu. Mengapa demikian? Karena kecintaan mereka terhadap dunia lebih tinggi daripada kecintaan mereka kepada Allah. Kecintaan mereka terhadap dunia lebih tinggi ketimbang ketakutan mereka atas ancaman Allah. Sehingga tak salah ketika Allah mengatakan, orang-orang yang seperti ini, kata Allah, aku tak mau melihat mereka, aku tak mau mensucikan mereka, aku tak mau berbicara dengan mereka, kata Allah. Di dalam hadis qudsinya, bahkan bagi mereka azab yang sangat pedih, dan aku melaknat mereka, dan bagi mereka neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, qillatul haya, akan berkurang rasa malu dari diri setiap manusia. Terkhusus orang-orang yang beragama muslim. Pada hari itu, kata Nabi, di akhir zaman rasa malu mereka berkurang. Anak-anak muda berzina, anak-anak muda yang tua mereka bebas melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan maksiat. Sama sekali mereka tak merasa malu kepada Allah, apalagi kepada manusia. Mereka tak malu mengambil hal-hal yang haram. Mereka tak malu berzina. Mereka tak malu melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Bahkan mereka bangga melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dengan dalil, hari ini bukanlah hari yang dahulu. Zaman ini bukanlah zaman yang dahulu. Keberhasilan kelompok-kelompok tertentu yang kita sebut sebagai liberalisme dan sekulerisme menjauhkan umat muslim daripada nilai-nilai agama melalui program-program mereka tercapai. Hanya saja di mana letak kesadaran umat muslim hari ini? Mengapa kita jauh daripada keislaman?
Mengapa kita jauh daripada nilai-nilai agama? Karena disebabkan ulah umat muslim itu sendiri. Maka tak salah ketika Rashid Ridha berkata, ta'akharal muslimun bisababil muslimin. Kemunduran umat muslim disebabkan oleh umat muslim itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari perbuatan-perbuatan yang tadi kita sampaikan, disampaikan oleh baginda Nabi, mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, amal ibadah mereka tidak Allah terima. Bahkan ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan demikian, Allah akan musnahkan amal-amal ibadah mereka. Allah hapuskan, Allah bakar. Bayangkan umur kita yang mungkin 60 tahun, 70 tahun, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah, Allah hapus amal ibadah mereka. Apa yang terjadi? Rasa rugi yang kita terima, seolah-olah kita merasa amal kita sudah diterima oleh Allah, tapi pada hakikatnya tidak diterima. Inilah yang kemudian menjadi persoalan kita hari ini. Sedikitnya kesadaran umat muslim terhadap akan bekal di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mereka berlomba-lomba mencari bekal di dunia, tapi sedikit di antara mereka mencari bekal di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma asli akhlaqa syababal muslimina wal muslimat birahmatika ya dzal jalali wal ikram. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود، اللهم دمر اليهود، اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله